Shalom, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan yang menjadi bahan Alkitab terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Lukas pasal 8 ayat 4-15, dan Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Anak-anak, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus, lebih mengenal Kristus, lebih mengasihi dan menaati Kristus. Nah, keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Itulah sebabnya pengajaran Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Tuhan Yesus menginginkan umatnya berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan pemilik yang mengurus pohon anggur itu adalah Allah. Tujuan dari setiap pokok anggur itu adalah untuk berbuah. Jika satu ranting sama sekali tidak berbuah, tidak pantas mendapat tempat pada pokok anggur itu sehingga harus dibinasakan. Anak-anak, kita bisa bayangkan apabila keluarga kita termasuk dalam ranting yang tidak berbuah. Agar keluarga kita dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas, maka diperlukan akar yang kokoh, seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya, Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Yang pertama, berakar. Keluarga yang berakar di dalam Kristus adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai fondasi dan kepala yang akan memimpin kehidupan keluarga. Keluarga yang berakar juga berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga dan yang menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Yang kedua, bertumbuh. Kunci untuk bertumbuh bagi kehidupan keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, ada beberapa aspek pertumbuhan dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga harus bersikap kritis dan menolak nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupannya, misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Contoh salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Dan yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Dan yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan rohani masing-masing anggota keluarganya. Selanjutnya yang ketiga, berbuah. Buah yang dikehendaki oleh Allah yang harus dihasilkan oleh keluarga adalah kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah itu berupa yang pertama, pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai wujud nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Serta yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Anak-anak, memang terdapat hambatan yang menyebabkan orang tidak bertumbuh. Misalnya, banyak orang Kristen yang datang beribadah dan sangat senang mendengarkan khotbah, namun hanya sekedar untuk kepuasan intelektual tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktekannya dalam kehidupan. Seperti yang bisa kalian baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 4-15 dan kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-6.
Anak-anak, ini ada kata grow yang berarti pertumbuhan, yang memiliki makna untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Anak-anak, demikianlah penjelasan materi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Shalom.